kenal, kami dari DAS 05 kelompok 1. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang topik respect dalam Venusian Spirit. Halo, perkenalkan nama saya Taufik. Saya akan menjelaskan tokoh penting yang membawakan topik tentang respect. Tokoh berikut adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin revolusioner India. Ia menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Melalui gerakan perlawanan yang damai, ia mengajarkan kepada dunia betapa pentingnya menghargai hak dan martabat setiap individu dalam upaya mencapai perubahan sosial. Berikut quotes dari Mahatma Gandhi. "Now cooperation is a measure of discipline and sacrifice, and it demands respect for the opposite views." Udah. Perkenalkan, nama saya Marcella Angelica. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari respect. Apa itu respect? Respect merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti menghormati. Respect adalah cara kita menerima seseorang apa adanya, bahkan ketika seseorang itu memiliki perbedaan dengan kita. Rasa hormat dalam sebuah hubungan bisa membangun perasaan kepercayaan, keamanan, hingga kesejahteraan. Respect tidak harus datang secara alami, namun sesuatu yang perlu dipelajari. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa respect merupakan sikap menilai seseorang ataupun pekerjaan adalah berharga. Nama saya Rafael, saya akan mempresentasikan tentang sikap peduli. Sikap peduli secara umum mengacu pada niat dan perhatian terhadap situasi, perasaan, atau kesejahteraan orang lain, lingkungan, atau isu tertentu. Ada 4 aspek, yaitu keunggulan, keberagaman, keberlanjutan, dan kewirausahaan. Untuk keunggulan, kita mengaplikasikan rasa peduli terhadap keunggulan menggambarkan keinginan untuk memberikan buah pikiran dan dorongan kepada orang lain untuk mencapai prestasi yang terbaik. Kalau untuk keberagaman, ini memastikan bahwa setiap orang merasa diterima tanpa memandang perbedaan. Peduli terhadap keberagaman berarti mendukung setiap individu untuk memberikan sesuatu kontribusi yang unik. Dan untuk keberlanjutan, menunjukkan peduli kepada keberlanjutan mengekspresikan keprihatinan untuk masa depan, lingkungan, dan masyarakat. Dan yang terakhir, kewirausahaan ini menunjukkan bahwa keinginan untuk menemukan peluang yang dengan menghasilkan solusi untuk membantu masyarakat. Nama saya Alvin dan saya akan menjelaskan tentang konsep membumi. Membumi berarti sikap rendah hati, keterbukaan terhadap perbedaan dan kesadaran sosial. Rendah hati berarti tidak merendah dan tidak sombong, meskipun memiliki prestasi atau keahlian tertentu. Terbuka terhadap perbedaan mencakup kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan pandangan orang lain. Kesadaran sosial melibatkan pemahaman tentang realitas sosial serta semangat untuk berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial. Aspek membumi mendorong Venusian untuk menjadi individu yang berintegritas, terbuka, dan peduli terhadap lingkungan di sekitar. Halo, nama saya Kim. Nah, rendah hati itu apa sih, teman-teman? Rendah hati itu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan, dan ketidakmampuan diri sendiri. Orang yang rendah hati menunjukkan sikap terbuka yang dimana dapat menerima masukan orang lain dan tidak keras kepala. Seperti pada saat semua anggota kelompok diajak untuk bertemu. Kita bersama-sama membahas materi dan memberi masukan. Gimana sih kita membuat presentasi ini? Materi apa sih yang perlu kita ambil? Selanjutnya, menghormati kontribusi orang lain. Jika kita ingin usaha yang telah kita lakukan dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai usaha orang lain, agar sama-sama saling dihargai. Dan yang terakhir, bersikap sopan dan santun. Hal ini bisa dilakukan ketika kita berjalan, berbicara, dan bertingkah laku, baik dengan sesama teman, dosen, maupun dengan petugas yang ada di sekolah, universitas, dan di mana saja. Sekian dari saya. Halo, saya Rivaldo. Saya akan menjelaskan arti dari menerima perbedaan, contoh menerima perbedaan, dan hal terpenting dari menerima perbedaan. Arti dari menerima perbedaan itu mengacu pada konsep keterbukaan dan toleransi terhadap budaya, agama, etnis, gender, dan aspek lainnya. Gagasan ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan memupuk rasa perhatian persatuan dalam masyarakat yang menjemuk seperti Indonesia. Contoh menerima perbedaan sendiri ada menghormati, berpikiran terbuka, dan menghindari stereotip dan prasangka buruk. Yang pertama, menghormati orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Dan yang kedua, berpikiran terbuka terhadap
praktik dan tradisi budaya yang berbeda. Yang ketiga, menghindari stereotip dan prasangka terhadap orang-orang dari berbagai etnis dan ras. Dan hal yang terpenting dari menerima perbedaan itu untuk menjaga keharmonisan sosial dan menjaga konflik dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Dengan menerima perbedaan, kita dapat melihat perspektif yang berbeda dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini dapat mengarah pada masyarakat yang lebih damai, inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai dan dihormati. Halo, perkenalkan nama saya Vio. Di sini saya akan menjelaskan apa itu menghargai keberadaan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia tentu perlu memiliki sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai keberadaan orang lain adalah sikap menghormati terhadap setiap perbedaan yang ada agar dapat menciptakan kedamaian. Memang menghargai bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun dengan memiliki rasa saling menghargai akan memberikan dampak positif bagi kehidupan di lingkungan sekitar kita. Ada 3 aspek dari menghargai keberadaan orang lain, yaitu yang pertama ialah toleransi. Dengan saling menghormati, saling menghargai orang lain, dan tidak memaksakan kehendak, maka bisa memberikan rasa damai, aman, tentram, dan nyaman. Yang kedua adalah tata krama yang baik. Dengan menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyela ketika seseorang berbicara, maka akan memunculkan saling menghargai antar sesama. Yang ketiga yaitu empati, yaitu seperti membantu orang yang terkena bencana, membagikan makanan dan minuman bagi yang membutuhkan. Jadi dengan mengaplikasikan ketiga aspek tersebut, maka akan memunculkan sikap saling menghargai orang lain. Perkenalkan, nama saya Regen. Saya di sini akan membahas tentang adil. Berdasarkan KBBI, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Secara terminologis, adil mengandung makna suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi. Diskriminasi sendiri merupakan sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Biasanya perbedaan tersebut didasari pada agama, etnis, suku, dan ras. Berikut ada bentuk-bentuk tindakan adil. Yang pertama ada adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Yang kedua ada adil terhadap orang lain, yaitu menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai, layak, dan kita harus memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, serta tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterima oleh orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sharon Clarissa dan saya akan menjelaskan salah satu komponen dari respect, yaitu memberikan pengakuan pada diri dan orang lain. Memberikan pengakuan pada diri sendiri membuat orang dapat memahami situasi sosial dan memahami orang lain. Ini juga merupakan salah satu kemampuan memahami perasaan orang, pikiran, serta evaluasi diri. Contoh dari memberikan pengakuan pada diri dan orang lain adalah bisa mengendalikan emosi, bisa menghargai perasaan orang lain, dan memiliki sikap mandiri serta kemampuan beradaptasi. Memberikan pengakuan pada diri dan orang lain itu penting karena dengan itu kita dapat lebih menghargai dan menanamkan rasa respect kepada orang lain. Halo, nama saya Dylan. Saya akan menjelaskan tentang berkontribusi. Jadi kata kontribusi adalah sumbangsi yang diberikan untuk membantu pihak lain agar bisa mencapai sebuah tujuan. Contohnya seperti kontribusi secara dana, ide maupun tenaga. Dalam dana itu dalam bentuk uang, tunai ataupun non-tunai, seperti sumbangan dana untuk alat-alat konstruksi. Dalam bentuk ide itu bentuk rancangan atau susunan dari pikiran, yaitu bisa buat susunan bangunan. Dan juga tenaga untuk bentuk kerja atau tenaga lebih. Kontribusi merupakan sebuah hal yang penting agar sebuah tujuan bisa dicapai dengan baik dan efektif. Sekian dari kami, terima kasih.